Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Govinda Delva Saputra dengan NIM 41200023. Saya mahasiswa IAIN Bukit Tinggi dengan prodi Ilmu Al-Quran dan Tafsir semester 3. Baik, video ini kita buat sebagai bentuk ujian akhir semester kita dalam mata kuliah Problematika Hadis Kontemporer yang dibimbing oleh Bapak Ilham Mustafa. Untuk mempersingkat waktu, langsung saja kita masuk kepada soal yang pertama, yaitu kenapa sih masih ada problematika hadis pada zaman kontemporer ini? Nah, untuk menjawab pertanyaan yang pertama ini, saya akan mengutip atau mengambil dari salah satu kalimat yang cukup sering kita dengar di kalangan masyarakat. Bunyi kalimatnya yaitu, setiap masa pasti ada orangnya dan setiap orang pasti ada masanya. Nah, begitu juga dengan problematika hadis atau kritik hadis. Baik itu kritik secara sanad, secara matan atau secara keseluruhannya. Nah, dari kalimat yang tadi dapat kita pahami bahwa setiap pergantian masa itu pasti ada generasi-generasi yang lahir. Nah, setiap generasi yang lahir itu belum tentu memiliki pemikiran yang sama atau pemikiran yang satu padu. Sebagai contohnya, pada masa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam masih hidup, itu ada tokohnya dan ada pemerannya. Dilanjutkan pada masa sahabat juga ada tokohnya dan juga ada pemerannya. Pada masa tabi'in, tabi'ut tabi'in, dan sampai pada masa sekarang, pada masa kita, itu juga ada pemerannya. Dan bahkan setiap pemeran itu berbeda-beda dalam berpikir, dalam cara pandang mereka terhadap hadis. Kenapa berbeda pendapat tentang hadis tersebut? Yang pertama, dipengaruhi oleh faktor lingkungan mereka, baik lingkungan masyarakat atau lingkungan keluarga atau lingkungan berilmu. Dan faktor yang kedua itu disebabkan oleh mazhab mereka atau aliran kalam mereka. Apakah itu mereka beraliran Mu'tazilah, aliran Ahlu Sunnah, atau Murji'ah, dan lain sebagainya. Nah, itu juga mempengaruhi terhadap pemikiran mereka tentang hadis. Kemudian yang ketiga, faktor pendidikan juga mempengaruhi terhadap pandangan mereka tentang hadis ini. Bagaimana proses pendidikan mereka, para ulama ini, mulai dari jenjang awal sampai sekolah menengah sampai perguruan tinggi, mereka akan dipengaruhi oleh pendidikan tersebut terhadap pandangan mereka tentang hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, mungkin itu jawaban dari saya untuk soal pertama ini. Nah, adapun tujuannya kenapa masih ada problematika hadis pada zaman kontemporer ini, yaitu yang pertama yaitu untuk mempertahankan keotentikan hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Yang kedua adalah sebagai bentuk perlawanan atau bantahan terhadap pemikiran-pemikiran orientalis tentang hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang mereka katakan hadis ini tidak sesuai lagi dengan apa yang sebenarnya dikatakan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, atau hadis ini adalah hadis palsu. Tujuan yang ketiga adalah untuk mengembangkan ilmu pengetahuan Islam khususnya dalam bidang ilmu hadis dan hadis. Nah, mungkin itu jawaban dari saya untuk pertanyaan nomor 1 ini. Kemudian pertanyaan yang kedua yaitu menjelaskan biografi salah seorang pemikir hadis kontemporer, yaitu saya akan mengambil tokoh yang bernama Mustafa Al-Sibai. Nah, biografi singkat beliau yaitu beliau bernama Mustafa bin Husni Abu Hasan Al-Sibai. Beliau lahir pada tahun 1915 Masehi atau bertepatan dengan tahun 1333 Hijriah. Beliau lahir di kota Homs, Syria. Nah, Al-Sibai ini beliau terlahir dari keluarga yang sangat mendalami ilmu sejak ratusan tahun yang lalu, karena ayah dan kakek-kakeknya adalah seorang khatib di Masjid Jami' atau Masjid Raya Homs. Sedangkan ayah beliau sendiri mempunyai majelis ilmu bersama orang-orang faqih dari Madinah.
Nah, dan Al-Sibai sendiri dibawa oleh ayahnya ke majelis tersebut pada masa kecil beliau. Beliau diarahkan oleh ayahnya untuk belajar ilmu syariat, khususnya pada bidang fikih dan cara para ulama untuk berijtihad. Kemudian, pada usia beliau yang ke-18 tahun, beliau melanjutkan pendidikannya ke Al-Azhar, Kairo, sehingga beliau menyelesaikan pendidikan doktoralnya dalam bidang syariah dan sejarah pemikiran hukum Islam. Nah, dalam masa-masa pendidikan beliau di Kairo tersebut, beliau bertemu dengan Imam Hasan Al-Banna, yaitu seorang tokoh penggagas gerakan Ikhwanul Muslimin. Dan pada tahun 1942 Masehi, beliau kembali ke kota kelahiran beliau, yaitu di Syria, dan mendirikan organisasi Ikhwanul Muslimin yang berada di bawah pimpinan beliau sendiri. Dan di kota inilah Al-Sibai memulai perkembangan intelektualnya dan bahkan terjun langsung ke aktivitas politik dengan bergabung bersama Hasan Al-Banna. Mustafa Al-Sibai juga sebagai seorang da'i sekitar hampir 20 tahun lamanya, yang dimulai semenjak beliau meluruskan hal-hal yang ada di madrasah-madrasah orientalis yang terdapat di kota Homs, dan selesai bersamaan dengan keluarnya beliau dari perselisihan dengan negara Perancis. Beliau membawa pasukan Ikhwanul Muslimin dalam jihad Palestina pada tahun 1948 Masehi yang melawan kaum Yahudi bersama pasukan Ikhwanul Muslimin dari Irak yang dipimpin oleh Muhammad Sawaf dan pasukan Ikhwanul Muslimin dari Mesir yang dipimpin oleh Abdurrahman Al-Bannat dan pasukan Ikhwanul Muslimin dari Yordania. Beliau menyelesaikan pendidikan program doktoralnya di Universitas Al-Azhar Kairo dalam bidang usul fikih dan tarikh tasyri' al-Islamiyah. Dan beliau menulis disertasinya dengan judul As-Sunnah wal Makanatuhu fil At-Tasri' al-Islamiyah. Beliau selesai menulis disertasinya pada tanggal 6 Rajab 1368 Hijriah atau bertepatan dengan 4 Mei 1949 Masehi, dan melakukan sidang disertasinya pada tanggal 24 Jumadil Akhir 1369 Hijriah atau 12 April 1950 Masehi. Dan seketika itu beliau menjadi anggota parlemen. Sebelum beliau jatuh sakit hingga lumpuh, beliau sempat melakukan haji sebanyak 2 kali, yaitu pada tahun 1364 dan pada tahun 1371 Hijriah. Pemikiran Mustafa Al-Sibai. Mustafa Al-Sibai memposisikan hadis sebagai sumber ajaran agama Islam yang kedua setelah Al-Quran Al-Karim. Beliau dalam menginterpretasikan hadis selalu berangkat dari asbabul wurud hadis tersebut, bukan semata-mata menafsirkan matan hadis yang didasarkan pada asumsi atau dugaan semata. Nah, berikut pemikiran-pemikiran Mustafa Al-Sibai terhadap hadis Nabi SAW. Yang pertama, adanya pemalsuan sunnah. Menurut Mustafa Al-Sibai, pemalsuan hadis belum terjadi pada masa Nabi SAW masih hidup, karena beliau masih dikelilingi oleh para sahabat-sahabat beliau yang berperilaku jujur dan adil terhadap hadis-hadis beliau. Pemikiran beliau yang kedua yaitu pemikiran tentang hadis-hadis tafsir. Pemikiran beliau menggunakan pernyataan Imam Ahmad sebagai bahan bukti untuk tujuan menimbulkan keraguan-raguan tentang hadis-hadis tafsir secara keseluruhan adalah tidak benar. Pemikiran beliau yang ketiga yaitu pemikiran tentang kaidah-kaidah kritik sanad maupun matan hadis. Dalam menilai sebuah berita, beliau berangkat dari yang membawa berita, kemudian baru dilanjutkan dengan isi berita, lalu mencocokkan dengan yang beliau ketahui. Pemikiran Mustafa Al-Sibai yang keempat yaitu pemikiran tentang pembukuan hadis atau kodifikasi hadis.
Walaupun pembukuan hadis atau kodifikasi hadis berlangsung lama setelah wafatnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, namun beliau tidak beranggapan bahwa kodifikasi hadis ini mempengaruhi keaslian atau keotentikan dari sebuah hadis. Karena menurut beliau pembukuan hadis bukan berarti para sahabat tidak menulis hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sama sekali pada zaman itu. Namun para sahabat ada menulis hadis-hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, namun tidak dilakukan secara resmi, dan itu dilakukan terhadap beberapa hadis saja. Kemudian pemikiran Al-Sibai yang kelima yaitu pemikiran tentang kredibilitas sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Pendapat mayoritas ulama mengatakan kullu sahabatun udul. Tiap-tiap sahabat itu adalah orang yang adil. Nah, begitu juga dengan Mustafa Al-Sibai, beliau mengikuti pendapat mayoritas ulama tersebut. Kemudian karya-karya Mustafa Al-Sibai, salah satu karya beliau yang sangat monumental dan fundamental serta referensi utama dalam menghadapkan pemikirannya dengan Ahmad Amin adalah sebuah kitab yang berjudul As-Sunnah wal Makanatuha fi At-Tashri' Al-Islamiyah. Nah, bahkan setelah buku ini masih banyak juga buku-buku karya beliau yang lainnya, dan mungkin teman-teman bisa melihat di biografi lengkap beliau yang terdapat di internet atau buku-buku biografi para ulama. Nah, mungkin sekian video kita kali ini dalam tema UAS atau ujian akhir semester di IAIN Bukit Tinggi dengan mata kuliah Problematika Hadis Kontemporer. Saya Govinda Delva Saputra pamit undur diri. Jika terdapat kesalahan mohon diluruskan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.